dengan alur cerita film yang kalian request. Nah, untuk video kali ini, requestan datang dari seorang colikiawan satu ini yang merequest sebuah film yang berjudul film ini menceritakan seorang istri yang telah ditinggal pergi oleh suaminya. Dengan bersusah payah ia membesarkan putri tercintanya. Namun suatu ketika di tempat mereka bekerja, ada sesuatu masalah yang sangat memusingkan. Tapi sebelum mulai filmnya, okelah tanpa berlala-lele lagi, you guys, kita kocok alur ceritanya. Film akan diawali dengan seorang wanita yang bernama Eunmi yang sedang memperbaiki sebuah mobil. Diceritakan, ia adalah wanita malang yang telah ditinggal pergi oleh suaminya sejak lama. Dan Eunmi ini memiliki seorang putri yang menggugah selera bernama Jong-in. Keluarga cemara ini bekerja di sebuah bengkel mobil di pinggiran kota. Pada saat itu, mereka mendapatkan komplain dari seorang klien yang merasa kurang puas akan kinerja perbaikan mobil di tempat tersebut. Dan film baru saja akan dimulai. Tak berselang lama, datanglah seorang pria boya darat yang bernama Seongbok sambil membawakan beberapa minuman guna melepaskan dahaganya. Diketahui bahwa ia adalah bos dari usaha bengkel ini. Dan si dol kenyot ini sebenarnya sudah menikah, namun masih saja mencari rerumputan hijau di luaran sana. Sembari menikmati minuman, Eunmi mengungkapkan kerisauan hatinya mengenai usaha bengkel ini yang makin lama kian sepi pengunjung. Sehingga untuk mendapatkan uang makan saja mereka sangat kesulitan. Melihat omset usaha bengkel ini yang kian memburuk, di sanalah Seongbong memiliki sebuah ide agar bengkel mobil ini kembali ramai dipadati oleh pengunjung. Namun Seongbong mengatakan kepada Eunmi agar diberikan izin untuk mengajak putri tunggalnya jalan-jalan sejenak, sembari mengajarkan tips dan trik agar menarik banyak pelanggan. Yang ternyata Seongbong mengajak Jong-in untuk check-in ke sebuah bungalow. Dari sini kita pun akan tahu apa yang akan terjadi terhadap Jong-in. Dan benar saja, Seongbong pun berhasil merasakan kelembapan goa milik Jong-in, namun tentunya yang tidak berbahaya. Nah, seusai mereka klokat-kloket, seketika Seongbong pun mendapatkan sebuah bisikan goib, di mana Seongbong menyarankan agar esok hari Jong-in berpenampilan lebih cetar membahana guna menarik mata laki-laki para pria hidung belang. Pada keesokan harinya, Jong-in datang dengan menggunakan baju dress hitamnya dan berpenampilan bak seorang biduan. Tentu, ibunya pun begitu terkejut melihat penampilan putrinya yang begitu menggoda. Dan benar saja, tak berselang lama, Seongbong lalu membawakan seorang klien kepada mereka yang ceritanya akan memperbaiki mobil di bengkel tersebut. Akan tetapi, melihat tekukan tubuh dari Jong-in, pria berkejuan tersebut malah menggeranyangi tubuh dari Jong-in. Merasa risih, Jong-in pun izin permisi untuk pergi ke belakang. Lalu pria tersebut itu pun merasa kecewa dan tidak jadi untuk memperbaiki mobil di bengkel mereka. Terlihat Jong-in pun begitu daldedukser karena baru pertama kalinya ia digerabak-gerepi oleh pria lainnya. Namun Jong-in ini tak menceritakan hal tersebut kepada siapapun, termasuk ibu tercintanya. Lanjut cerita, pada saat di perjalanan, Seongbong teringat oleh perkataan istrinya yang bernama Hyung-soo yang ingin menggugat cerai terhadapnya. Dari sini, Seongbong pun teringat dengan Eunmi untuk mengajaknya nanti malam ketemuan di sebuah penginapan dengan modus akan memberikan training mengenai cara agar bengkelnya kembali dipadati oleh banyak pengunjung. Kali ini Seongbong pun memiliki ide yang lebih gila, di mana ia menyarankan agar Eunmin untuk memberikan jasa tambahan di bengkel tersebut. Namun karena terbawa suasana saat memeragakan simulasi penyodokan, akhirnya naga birawa 212 milik Seongbong pun melihat ingin mencari sarangnya. Dan naga tak bersisik itu pun akhirnya menjelajahi
goa milik Eunmin yang sudah lama tidak disilaturahmikan oleh seorang pria. Pada keesokan harinya, terlihat penampilan Eunmin begitu berbeda tak seperti biasanya. Kali ini, Eunmin terlihat seperti tante-tante yang benar-benar siap melayani para pria pemburu kenikmatan. Perlahan, Eunmin mempraktekkan training yang kemarin diajarkan oleh Seongbong. Dan sepertinya koko-koko itu pun mengerti apa maksud Eunmin. Tanpa kalian tanya lagi, sudah bisa dipastikan kuat kedap suara milik Eunmin pun digempur habis-habisan oleh koko tersebut. Seusai mereka mengeluarkan jurus mobil goyangnya, tak berselang lama datanglah putri tercintanya. Dan ia pun melihat ibunya yang baru saja usai kotlok-kotlok dengan kuku tersebut. Dari sini, Jongin pun merasa kecewa akan perilaku dari ibunya dan memutuskan untuk berlalu pergi. Di sisi lainnya, pria itu pun akhirnya menandatangani kontrak sebagai persetujuan untuk berlangganan perbaikan mobil di bengkel tersebut. Tak berselang lama, Xiaoma mendapatkan telepon masuk dari istrinya dan mengatakan akan segera menggugat cerai dirinya karena saat ini sudah ada pendamping pria dolkenyot yang bernama Hwan Jing. Jika diperhatikan, Hyung So ini adalah wanita materi yang hanya mementingkan material semata. Pada malam harinya, sambil menikmati minuman temulawak dan odading, Jongin begitu terpukul karena melihat ibunya yang rela melakukan apa saja demi banyak meraup keuntungan. Seketika, ia pun teringat akan perkataan ibunya bahwa dalam hidup ini, kita harus berani melakukan sesuatu hal yang baru, walaupun dinilai kurang baik oleh orang lain. Pagi hari pun tiba. Pada saat itu, mobil Hwan Jing tiba-tiba mengalami mogok di tengah jalan. Dan ia pun menelpon pusat bantuan asuransi mobilnya guna diderek ke sebuah bengkel. Yang ternyata mobil itu diderek ke bengkel tempat Jongin bekerja. Secara kebetulan, dikala itu Jongin menggunakan pakaian yang membuat mata lelaki melotot. Sehingga Hwan Jing pun tak mampu mengedipkan matanya. Tanpa berlala-lele lagi, Jongin lalu menggiring Hwan Jing ke belakang bengkelnya. Dan untuk yang pertama kalinya, Jongin mencoba mengkonyoti lollipop milik seorang pria. Sehingga terjadilah aksi meremlek mereka berdua. Di sisi lainnya, saat Eunmin bersama Seongbong berjalan untuk menuju ke bengkelnya, betapa terkejutnya ibunya di kala itu melihat putrinya sudah nempel bagaikan perangko dengan seorang pria. Yang ternyata Hwan Jing adalah suami Eunmin yang dulu telah pergi meninggalkannya. Dan secara tidak langsung, Hwan Jing ini adalah ayah dari Jongin. Namun Jongin tidak menceritakan hal baru saja yang dilakukan oleh Hwan Jing kepada ibunya. Dari sini, Hwan Jing pun berjanji akan kembali ke tengah-tengah keluarga mereka dan bersama-sama akan membesarkan Jongin bersama Eunmin. Lalu, Hwan Jing pun mengungkapkan kepada Hyung So bahwa ia akan kembali lagi menjalani rumah tangga bersama istrinya dahulu. Dan begitu saja meninggalkan Hyung So sendirian, sembari berlinang air mata. Penutup film, akhirnya bengkel tersebut telah ramai dipadati oleh pengunjung. Dan Jongin pun tetap merahasiakan apa yang telah dilakukan bersama ayahnya. Berharap itu hanyalah sebuah mimpi buruk yang akan segera berlalu. Dan film pun tamat.
film kali ini ya. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita petik pada video kali ini.